Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coffee Story by Hendy. Teman-teman semuanya, udah lama gue nggak bikin video karena satu dan lain hal. Terlebih gue kan masih kerja sama orang, jadi gue banyak pekerjaan yang perlu gue selesaikan dahulu karena itu prioritas. Dan karena ini udah lumayan senggang waktunya, gue bisa bikin video lagi. Nah, di beberapa waktu yang lalu gue sempat posting ya di YouTube. Nah, gue bikin postingan di situ, gue ceritain tuh bahwasannya deket-deket ini, yaitu video yang sekarang itu akan gue bikin untuk video review kopi. Nah, jadi ceritanya kayak gini teman-teman semuanya. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempet di DM sama Algoritma Kopi, yaitu Cafe and Roastery. Nah, itu adanya di Depok. Nanti untuk alamat detailnya gue tulis di deskripsi dan akan gue tampilkan sedikit di gambar. Nah, jadi Algoritma Kopi ini DM gua, yaitu Bang Andri namanya yang DM. Terima kasih banyak Bang Andri, semoga berkah selalu. Nah, beliau bilang sama gua pengen ngirimin biji kopi. Nah, untuk gua review katanya kayak gitu. Nah, cuman di sini gua nggak expert sebenarnya untuk review kayak ginian, tapi gua akan share sedikit apa yang gua tahu. Jadi sebelum masuk ke reviewnya, gue akan jelaskan sedikit mengenai postingan yang tadi gue sebutkan. Jadi gue sempat posting, gue bilang di situ gue akan review biji kopi kan. Nah, sembari gue tulis icip-icip biji kopi kayak gitu, icip-icip roast bean. Nah, gue tulis di bawahnya yaitu buat teman-teman semuanya yang punya produk, terutama kopi, entah itu makanan atau minuman, tapi terutama kopi, itu bisa gue bantu untuk promosikan di channel YouTube ini gitu. Jadi kenapa gue bikin kayak gini? Salah satunya tujuan gue supaya teman-teman UMKM itu bisa produknya itu dipromosikan lebih luas lagi. Nah, alhamdulillah karena channel Coffee Story by Hendy ini sudah mencapai 2.700 subscriber. Terima kasih banyak semuanya teman-teman. Gue berpikir bahwasannya gue juga perlu nih kayaknya, gue juga harus ikut andil untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia, terutama di bidang kopi ini gitu, karena itu juga merupakan tanggung jawab gue sebagai warga negara yang baik dan benar. Menurut gue sih kayak gitu ya. Nah, gini, karena channel ini sudah lumayan banyak subscribernya, 2.700 subscriber, alhamdulillah ya, semoga nanti kedepannya bisa nambah lagi. Makanya gue punya niat gitu, mau ngebantu teman-teman semuanya yang punya produk. Nah, salah satunya kayak gini. Jadi sebelum ini dikirim tuh gue sudah sempet punya niat gitu loh. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, mungkin memang ini jalannya gitu loh. Jadi sebelum gue promosikan, gue gencarkan, niat gue tadi, alhamdulillah si Algoritma Kopi ini udah kayak menyambut gitu loh. Padahal gue belum sebar infonya ke kalian semua, tapi alhamdulillah dengan sendirinya mungkin ini jalan juga oleh Allah. Jadi Allah mudahkan gitu untuk gue bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi yang mau gue promosikan produknya itu gratis, insya Allah gratis, dan kalian tinggal kirim aja, nanti akan gue bantu promosikan. Dan mudah-mudahan tujuannya, targetnya, siapa tahu penonton dari channel Coffee Story by Hendy ini butuh produk yang sedang gue review gitu, butuh produk yang sedang gue promosikan, butuh produk yang sedang ada di video channel Coffee Story by Hendy gitu niatnya sih gitu. Nah, gue tekankan sekali lagi, gratis. Nanti untuk info lebih lanjutnya silakan DM kalian, dan beberapa teman-teman sudah ada yang DM gue untuk, bang gimana kalau gue pengen kayak promosiin produk gue di tempat lu, di channel Coffee Story by Hendy gitu, di YouTube atau di Instagram. Ya silakan DM, kirim aja, nanti sebisa mungkin, semaksimal mungkin akan gue kasih tahu ke kalian semuanya gitu. Nah, oke, masuk ke review kopinya gitu. Jadi gue dikirimkan kopi ini premium house blend. Kalau kita lihat di sini packagingnya ada tulisannya RAR premium house blend, yang jelas dari Algoritma Kopi. Di situ ada logonya, dan sini penjelasannya ya. Premium house blend ini 70% dan 30% komposisinya, yaitu 70% Arabica Tolu Batak dan 30%-nya Arabica Sunda. Jadi house blend ini full Arabica. Nah, gue tanya kemarin sama Algoritma Kopi, ini ditujukan untuk apa ya? Mereka bilang ini untuk espresso. Oke, gue coba. Nah, setelah gue coba, beberapa kali gue coba, gue lakukan kalibrasi di mesin rumahan yang gue punya, dan juga gue cicip rasanya, itu gue cukup terkesan, cukup kaget. Dan ini alhamdulillah rasa yang gue dapatkan itu full kompleks, layaknya Arabica. Jadi acidity-nya bright banget, dan juga kremanya, yang terpenting espresso itu kan kremanya.
Ini salah satu faktor yang terpenting yaitu kremanya. Walaupun dari sisi lain yaitu banyak banget variabelnya, tapi gue notice adalah kremanya. Kenapa? Karena krema ini cukup penting kalau menurut gue di espresso ini. Selain untuk rasa, dia juga untuk karakter, identitas dan lain sebagainya. Nah, gue bilang ini juga nggak terlalu tebal krema yang dihasilkan, tapi juga nggak terlalu tipis. Alhamdulillah lah. Pokoknya cukup memuaskan. Nanti di video ini gue akan coba buat 2 minuman. Jadi gue akan seduh espressonya, yang satu gue akan jadikan latte, gue campur susu. Yang satu lagi gue jadikan minuman black coffee, yaitu long black gue bikin gitu. Nah, oke teman-teman semuanya. Ini salah satu yang gue seneng banget dari beberapa brand Indonesia. Kalau perlu sih semua brand Indonesia harus ya nggak harus sih. Ini kan menurut gue gitu. Wajib mencantumkan entah ini logo atau kalian bikin sendiri terserah, yaitu support lokal bisnis. Kenapa? Supaya kita itu sadar, orang Indonesia itu sadar kita harus mulai dari sekarang untuk pakai sebisa mungkin untuk pakai produk dalam negeri gitu. Untuk apa? Ya untuk ngebantu ekonomi kita juga. Nah nanti balik lagi ujung-ujungnya yang diuntungkan kita juga gitu loh. Ketika punya produk, kita pasti mengutamakan produk teman kita gitu loh. Intinya kurang lebih kayak gitulah. Nah, oke, langsung aja akan gue sedikit kasih tahu ke kalian profil roastingnya. Kalau yang gue lihat sih ini medium ya. Iya. Nah, ini level roastingnya medium ya. Oke. Rasanya gimana? Kalau untuk rasa, gue tekankan sekali lagi, gue nggak expert di bagian rasa, tapi gue juga bisa memastikan kopi ini menurut gue itu enak atau enggak gitu, layak atau enggak gitu. Nah, beberapa catatan dari gue untuk algoritma kopi. Kalau menurut gue sih, ini menurut gue balik lagi, level roastingnya kalau sedikit dinaikin itu mungkin medium to dark atau dark. Kalau memang ditujukan untuk kebutuhan espresso itu lebih pas sih kalau menurut gue. Jadi level roastingnya dinaikin sedikit gitu kan. Ini beberapa kali gue seduh, gue cobain, memang gue sih prefernya itu ketika dijadikan espresso itu untuk black coffee, kebutuhan black coffee, entah americano, memang espressonya aja gitu, lungo mungkin, atau juga long black gitu loh. Atau bahkan kalau menurut gue ini masih bisa diseduh dengan filter, dengan metode V60 gitu. Itu enak juga sih kalau menurut gue gitu. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, silahkan teman-teman saksikan sendiri. Mohon maaf tapi mungkin akan gue steal aja kameranya. Ini gue akan masuk ke proses brewingnya ya teman-teman semuanya. Oke. Ya teman-teman semuanya, jadi ini gue udah timbang biji kopinya 18 gram. Gue pakai gilingan fine seperti untuk espresso. Langsung aja ini udah gue temping, gue siapin supaya nggak terlalu kelamaan. Gue taruh dulu portafilternya. Nah, langsung aja kita brew. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke teman-teman semuanya. Ini ya hasilnya, kalau bisa kalian lihat. Kremanya cukup tebal. Walaupun ini Arabica, tapi dia cukup dapat lah kremanya. Oke, gue pindah ke sini. Nah ini, kurang lebih gimana ngeliatin. Nih. Nah ini kan gue bikin 2 gelas ya. Satunya gue akan bikin long black, satu lagi gue akan coba bikin latte gitu dari biji kopi Arabica ini gitu. Langsung aja ya, di cup yang merah ini gue akan jadikan dia untuk latte. Nah ini gue pindah dulu modenya sembari gue siapin susunya. Oke, kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, cukup. Jangan lupa di port. Oke. Pindahkan ke jack yang satunya. Oke. Dan kita akan coba bikin pattern. Bismillah. Oke. Ya. Ini hasilnya teman-teman. Mohon maaf ya. Masih belajar jadi nggak terlalu baik. Cuman nggak apa-apa. Oke. Iya itu. Kuda-kudaan laut. Oke. Nah, gue akan kembalikan setup ini ke semula sambil nanti gue akan bikin long blacknya ya. Alhamdulillah sekarang udah ada di depan gua, yaitu yang satu ini espresso, yang satunya espresso tapi udah gua campur sama susu, gua jadikan latte gitu. Nah, yang tadi kalian lihat gue juga sembari belajar untuk bikin pattern kuda laut, ya kuda-kudaan laut lah. Hasilnya belum terlalu memuaskan karena gue juga proses belajar. Doakan teman-teman semoga gue bisa bikin pattern yang lebih bagus lagi. Dan nanti kedepannya gue bisa share juga ke kalian gimana caranya bikin espresso sama latte yang baik dan benar. Oke, langsung aja. Nah, ini kan tadi niatnya gue pengen jadikan long black gitu. Memang air panasnya belum gue kasih. Nah, ini gue rencananya pengen cobain dulu hasil espressonya gimana rasanya menurut gue. Terus juga nanti akan gue tambahkan air untuk kita jadikan long black gitu. Nah, ini latte-nya abis gue minum espresso gue bikin long black, gue akan cobain latte-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Full. Apa ya? Acidity-nya itu bright banget. Dan ini cukup nyaman kalau untuk gue. Karena yang biasa gue tahu espresso itu kebanyakan rasanya itu lebih ke dark coklat, lebih ke nutty dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ini apa ya? Kita bilang pahit ya. Pahitnya itu tetap dapat, tapi acidity-nya tuh bright banget gitu. Jadi kalau menurut gua ini bisa seger nih kalau kita bikin black coffee, entah itu americano atau long black gitu. Atau bahkan yang tadi gue bilang ya, kita seduh filter untuk V60 itu masih enak kalau menurut gua. Oke, ini gua akan tambahkan air dulu untuk kita jadikan long black. Nah, ini ya teman-teman ya. Gua udah sediakan ini air panas biasa. Terus akan gue campurkan ini di atasnya. Bismillah. Oke. Nah. Cukup. Masih air panasnya masih keluar asapnya, nggak tahu kelihatan nggak di kamera. Nah, sementara itu gue akan cobain latte-nya. Gimana ya ketika dicampur susu dengan karakter yang acidity yang bright tadi, yang nggak terlalu coklati, nggak terlalu nutty juga. Gimana sih rasanya gitu. Dan ini gue pakai susunya full cream Greenfield ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Latte-nya enak. Karakter manisnya tetap dapat. Flavor aroma dari arabicanya tetap keluar. Jadi tetap enak kalau menurut gua. Cuman itu tadi notice gua adalah gue pengen, kalau gue sih lebih prefer ke kremanya yang lebih tebal gitu. Tapi ini juga enak kok untuk dijadikan latte gitu. Terus long blacknya gue akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget teman-teman. Kalau kita buat sarapan, kita brew espressonya pakai biji arabica ini, pakai beans yang ini, yang dari algoritma kopi ini. Terus kita jadiin minuman black coffee.
entah itu americano atau long black, itu enak banget. Dan ini gue nggak lebay, tapi memang gue lebih suka ketika seduh espresso pakai beans dari Arabica, house blend dari Arabica ini, dari Algoritma Kopi ini. Memang gue prefer gue jadikan kopi hitam, entah itu americano, long black, ataupun gue akan seduh pakai V60 gitu. Karena apa? Karena kalau menurut gue pribadi itu, kalau biji kopi Arabica itu gue lebih sukanya yang memang karakternya itu ketika gue minum itu acidity-nya ya, terutama itu masih kerasa gitu loh. Nah, itu kenapa gue prefer kalau bikin espresso pakai house blend dari Algoritma Kopi ini, itu gue akan jadikan black coffee. Tapi nggak menutup kemungkinan ketika teman-teman juga pengen bikin latte, bisa gitu loh. Oke. Nah, oke, mungkin segitu aja video yang bisa gue sampaikan untuk kesempatan kali ini. Lagi-lagi teman-teman semuanya, gue tekankan sekali lagi, niat gue pengen support UMKM dengan cara, silahkan kalian kalau mau promokan produk-produk yang kalian punya di video di channel Coffee Story by Hendy, silahkan DM gue di Instagram. Nah, oke, teman-teman semuanya, dari tadi kan gue bilang nih untuk produk minuman kopi, untuk produk kopi gitu. Nah, sebenarnya gue akan support, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Itu kalian yang mau promosi silahkan, apapun boleh, entah itu makanan atau minuman. Nah, cuman karena channel ini itu channel ini kebanyakan membahas tentang kopi, jadi ya penontonnya kebanyakan yang mungkin suka dengan kopi gitu loh. Oke, tujuannya juga yang lain adalah supaya teman-teman yang nonton di channel ini kemungkinan nih, ketika kalian mau buka kedai kopi atau kalian lagi cari supplier satu dengan yang lainnya, itu bisa terbantukan informasinya tersampaikan dengan jelas kepada kalian gitu. Misalkan contoh, ada yang punya produk untuk olahan kopi, misalkan kayak gini contoh, kalian jual roast bean, silahkan kirim ke gua. Siapa tahu penonton channel Coffee Story by Hendy ini bisa beli roast bean kalian gitu. Nah, siapa tahu juga ada yang jual makanan temennya kopi, cemilan dan lain sebagainya. Contoh misalkan donat, kue-kuean gitu. Itu kan bisa jadi temennya kopi tuh. Silakan juga kirim ke sini, insya Allah akan gua bantu untuk promosi di channel ini. Semoga juga dengan niatan tersebut gue bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jadi kita semuanya sama-sama dapat manfaat. Dan gue tekankan sekali lagi, ini free. Untuk UMKM ini free. Silahkan, ini gratis. Kalian boleh kirim apapun produk yang kalian punya, makanan minuman, itu ke channel Coffee Story by Hendy. Nanti akan gue coba semaksimal mungkin untuk gue bantu promosikan atau bantu sebarluaskan gitu. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Channel ini sudah mencapai 2.700 subscriber. Semoga dengan amanah itu gue bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk siapapun yang nonton channel ini, mau yang subscribe ataupun yang nggak subscribe sekalian, semoga bisa tetap dapat manfaatnya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Hope you enjoyed. Tetap jaga kesehatan karena ini kondisinya masih belum memungkinkan, masih belum baik-baik saja. Tetap istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dibawa happy aja, tingkatkan ibadah, iman dan takwa, dekatkan diri kepada Allah lagi. Buat yang muslim, teman-teman yang muslim, buat yang non muslim, silakan kalian punya cara ibadah masing-masing. Semoga kita semua bisa mendapatkan selalu kesehatan, keberkahan hidup dan lain sebagainya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.